Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Sifatul Jannah. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Ningsih. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman. Perkenalkan, nama saya Irwan Wahyudi. Baik, kita akan menjelaskan mengenai tujuan serta metode dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Dalam sebuah pembelajaran pasti mempunyai sebuah tujuan, sama seperti halnya dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia mempunyai sebuah tujuan, yaitu yang pertama agar siswa mempunyai pengetahuan mengenai bahasa Indonesia. Tujuan yang kedua yaitu adalah agar siswa mempunyai keterampilan berbahasa Indonesia. Tujuan yang ketiga yaitu adalah agar siswa mempunyai nilai serta sikap yang baik dan positif terhadap bahasa Indonesia. Lanjut pada metode. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9 ini, metode yang dipakai diantaranya yang pertama yaitu adalah metode penjelasan atau informasi. Dalam metode ini, seorang guru akan menjelaskan mengenai beberapa materi yang ada dalam buku bahasa Indonesia. Salah satu materi yang ada dalam buku bahasa Indonesia ini adalah teks diskusi, teks pidato, teks percobaan, dan lain sebagainya. Lanjut pada metode yang kedua yaitu adalah penugasan. Dalam metode ini, seorang guru akan memberikan sebuah tugas, baik dikerjakan di rumah atau yang disebut dengan pekerjaan rumah atau PR, atau tugas yang dikerjakan di sekolah. Tujuannya yaitu adalah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan siswa dalam menerima atau merangsang sebuah pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Lanjut pada metode yang ketiga yaitu adalah mandiri. Dalam metode ini, seorang guru akan memberikan sebuah tugas yang dikerjakan oleh perorangan atau individu, bukan dikerjakan secara kelompok. Metode yang keempat yaitu adalah kerja kelompok. Dalam metode ini, seorang guru akan membentuk sebuah kelompok yang kemudian diberi tugas berdasarkan kelompok tersebut. Artinya, tugas tersebut dikerjakan secara berkelompok. Lanjut pada metode yang terakhir yaitu adalah praktek. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini ada metode praktek, yaitu adalah praktek percobaan membuat pelangi. Dalam praktek ini, seorang siswa diperintah untuk membuat sebuah pelangi yang kemudian setelah selesai melaksanakan sebuah praktek akan ada sebuah laporan, yaitu adalah laporan mengenai pelangi tersebut, yang kemudian laporan tersebut dikumpulkan kepada seorang guru yang mengampu pelajaran bahasa Indonesia ini. Mungkin itu saja dari saya, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berlanjut kepada saya ya. Saya akan menjelaskan tentang buku yang sudah saya pegang ini, yaitu Bahasa Indonesia. Saya sudah melakukan telaah bahan ajar buku Bahasa Indonesia ini. Sebelum saya menjelaskan lebih ke detail di dalam buku ini ada apa saja, saya akan membacakan tentang identitas dari buku tersebut. Buku ini berjudul Bahasa Indonesia untuk SMA atau sederajat kelas 12 ya. Pengarang dari buku ini adalah Maman Suryaman, Suherli, dan Istiqomah. Tahun penerbitnya yaitu 2018 dan diterbitkan di PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri di Kota Solo, teman-teman. Ditunjukkan untuk SMA, SMK, MA, dan sederajat. Nah, buku ini sudah sesuai dengan kurikulum KTSP yang sudah saya simak ya teman-teman. Saya tidak banyak menjelaskan, tapi saya akan memberikan edukasi agar teman-teman mengetahui apa yang sudah saya dapat dalam buku ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang materi. Materi di dalam buku ini ada apa saja. Di buku ini ada sekitar 6 bab, kalau tidak salah ya, ada 6 bab dan per babnya itu banyak subbabnya ya. Dan saya langsung saja membahas tentang materi. Materi di dalam buku ini ada 3 kategori atau ada 3 elemen teman-teman. Apa saja? Itu ada menulis, membaca, berbicara, dan kesusastraan. Nah, oke, dari pertama, menulis. Nah, di dalam menulis ini ada materi surat lamaran pada halaman 1 teman-teman. Nah, buka ya, halaman 1, bab 1, surat 1.
nih teman-teman. Menulis surat lamaran. Di sini peserta didik akan dijelaskan cara menulis surat lamaran yang benar, bagaimana cara menulisnya, kriteria dan kebahasaan di dalam menulis surat lamaran. Dan setelah itu peserta didik akan diarahkan untuk menulis surat lamaran, teman-teman. Terus di sini di dalam pokok pembahasan menulis di materi menulis itu ada beberapa juga tentang menyajikan simpulan isi surat lamaran, menyusun surat lamaran dan lain sebagainya. Dan juga di sini kalau kita bahas ke belakang banyak ya teman-teman, karena di dalam materi menulis ini ada sekitar 28 materi subbab dari bab-bab yang sudah tertera di dalam buku ini. Buku ini ketebalannya cukup tebal teman-teman, ada 235 halaman. Jadi sangat panjang kalau kita jelaskan seperti ini. Dan di sini juga bukunya menjelaskan secara lengkap detail tentang materi seperti materi menulis ini ya, menyusun surat lamaran, menyajikan simpulan dari surat lamaran, terus mendata informasi seperti itu dan lain-lain. Jadi di sini lengkap ya teman-teman. Lanjut ke materi kedua, yakni membaca. Nah, di dalam materi membaca ini peserta didik akan diarahkan membaca pokok-pokok tentang fiksi. Baik, saya akan mencoba menelaah buku Bahasa Indonesia untuk SMA, MA, MAK, dan SMK kelas 10. Pertama-tama mari kita perhatikan data-data mengenai buku tersebut. Yang pertama, judul buku. Judul buku yaitu Bahasa Indonesia untuk SMA, MA, SMK, MAK kelas 10. Yang kedua yaitu pengarang Suherli, Maman Suryaman, Aji Septiaji, Istiqomah. Tahun terbit 2017 dan penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Tempat terbit di Surakarta. Berkait dengan tugas, pelatihan, dan praktik tersebut, penulis catat beberapa instruksi yang digunakan seperti dalam butir. Saya sebutkan salah satunya saja ya. Berbicara. Di sini ada di halaman 155 kegiatan 2 menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Beralih lagi di konteks membaca di sini pada halaman 207. Konteks membacanya yaitu belajar dari biografi. Selanjutnya beralih pada konteks menulis, yaitu buatlah pertanyaan terkait isi laporan wayang tersebut. Di halaman 11, pelajaran 1. Yang terakhir di konteks kesusastraan, yaitu menentukan tema puisi dengan menyertakan alasan-alasannya. Pelajaran 8 halaman 248. Dalam menelaah buku ini, sudah dapat saya simpulkan bahwa kelengkapan materi dan media di buku ini cukup sempurna. Dilihat dari tata kebahasaan serta penyusunan materi yang tidak monoton membuat kesesuaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10 jadi mudah diterapkan. Nah, berlanjut pada evaluasi dan buku teks bahasa Indonesia untuk SMK, SMA, MA, MAK kelas 10 digunakan cukup bervariasi. Evaluasi ini tidak semata-mata untuk mengukur prestasi siswa, tetapi juga sebagai metode pengajaran, yakni berupa tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk memantapkan pengertian atau keterampilan berbahasa. Oke, kalau sudah di pembahasan mengenai evaluasi, kita lanjut pada bahasa yang ada pada buku ini.
Dapat dibilang bahwa dari segi pemakaian bahasa Indonesia, buku teks bahasa Indonesia untuk SMA, MA, SMK, MAK kelas 10 dapat dijadikan contoh teladan. Bebas dari kalimat yang berbelit-belit, pilihan kata cermat, gaya bahasa buku, penggunaan tanda baca relatif baik, pendek kata, bahasa baku teks sangat komunikatif bagi para pelajar SMA, MA, SMK, dan MAK. Baik, yang selanjutnya analisis kesesuaian materi buku teks dengan standar isi. Buku teks media penilaian autentik bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 8 karangan penulis. Buku ini yang diterbitkan oleh penerbit PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri ini terdiri 4 unit materi pelajaran. Terdapat 36 kompetensi dasar yang dijabarkan dalam ruang lingkup materi pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, pelajaran 6 teks ulasan terdiri atas 4 sub unit keterampilan berbahasa dan bersastra. Bagian ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Dan selanjutnya, pelajaran 7 teks persuasi terdiri atas 4 sub unit keterampilan berbahasa dengan bersastra bagian ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Data dalam analisis ini diambil dari buku teks media penilaian autentik bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 8. Buku teks ini disusun oleh penulis berdasarkan pada ke-13 dan diterbitkan tahun 2017. Yang selanjutnya, buku ini berisi 93 halaman, termasuk kata pengantar, gambaran isi buku, daftar isi, daftar pustaka, dan catatan. Warna dasar buku teks ini putih biru serta warna hijau muda memandang di bagian atas, berwarna oranye berbentuk panjang di bagian bawah, serta berwarna abu-abu berbentuk kotak dadu di bagian tengah belakang. Berisi nama buku di bagian atas yang berwarna putih dan biru. Bertuliskan kurikulum 13 edisi revisi 2016 di bagian pojok kanan atas dengan bersimbol pena. Pojok kiri atas bertuliskan media pena berwarna biru dan disertakan logo pena. Di bagian inti cover depan buku bergambar buku cerita dengan gambar monyet membawa biskuit dengan berpegangan ke dahan kayu dan gambar seekor harimau yang berlambai kepada monyet. Dan juga di dalam buku cerita tersebut di bagian bawah ada tulisan penakut dan pemberani. Dan di bagian atas berjudul Petualangan Tanglang. Serta di dekat buku cerita tersebut masih ada buku lagi yang berjudul Pramoedya Ananta Toer yang bergambar 2 foto orang yang tua dan sebotol tinta. Dan di dalam buku pelajaran media penilaian autentik bahasa Indonesia untuk kelas 8 SMP atau MTS semester 2 di bagian bawah pojok kanan bertuliskan tim penulis. Kesimpulan, buku teks media penilaian autentik bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 8 karangan penulis. Buku ini yang diterbitkan oleh penerbit PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri ini terdiri dari 4 unit materi pelajaran. Terdapat 36 kompetensi dasar yang dijabarkan dalam ruang lingkup materi pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran 6 teks ulasan terdiri atas 4 sub unit keterampilan berbahasa dan bersastra dalam kurung bagian ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Pelajaran 7 teks persuasi terdiri atas 4 sub unit keterampilan berbahasa dan bersastra dalam kurung bagian ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Pelajaran 8 teks drama terdiri atas 4 sub unit keterampilan berbahasa dan bersastra dalam kurung bagian ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Pelajaran 9 buku fiksi dan non-fiksi 4 sub unit keterampilan berbahasa dan bersastra dalam kurung bagian ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.